Ya, selamat pagi Sobat Investor sekalian. Jumpa lagi bersama kami dalam program Ticker Talk edisi Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Taufan Sukma. Bagaimana kabar Anda sekalian pada pagi hari ini Sobat Investor? Bagaimana juga kabar portofolio Anda seiring tekanan konsolidasi yang terus terjadi di indeks harga saham gabungan atau IHSG yang membuat indeks masih terus berkutat di level psikologis di 6.400-an hingga di 6.500-an. Namun demikian sebagaimana kita tahu pada perdagangan Kamis kemarin yaitu 27 Agustus 2026, IHSG berhasil rebound dengan menguat sebesar 116,06 poin atau setara dengan 1,81% menuju 6.521,75. Laju penguatan ini sekaligus berhasil membantu indeks untuk kembali mengamankan level psikologisnya di 6.500-an setelah pada perdagangan sebelumnya indeks sempat melemah dengan berakhir di perdagangan sore hari pada zona 6.400-an. Lalu apa saja yang menjadi penopang indeks pada perdagangan kemarin sehingga kembali rebound dan mengamankan level psikologisnya di 6.500-an? Dan apakah kemudian tren penguatan ini hanya bersifat insidental atau sementara atau juga bisa diharapkan setidaknya untuk mengamankan penguatan pada perdagangan akhir pekan ini? Untuk membahas hal tersebut, kita sudah tersambung dengan Senior Vice President sekaligus Head of Retail Marketing and Product Development Division dari PT Henan Putirai Asset Management, yaitu Mas Reza Fahmiriawan. Selamat pagi Mas Reza, selamat bergabung. Pagi Mas Taufan, selamat pagi. Terima kasih atas waktunya Mas. Langsung saja menuju pembahasan ya bahwa indeks kemarin berhasil rebound begitu ketika pada perdagangan sebelumnya sempat turun ke 6.400-an. Kemarin indeks kembali berhasil mengamankan level psikologisnya di 6.500-an. Nah ini menurut Mas Reza sendiri faktor penopangnya apa saja? Ya, sebetulnya penguatan indeks di tengah dinamika sosial politik menunjukkan bahwa investor masih melihat fundamental ekonomi dan arah kebijakan pemerintah sebagai faktor yang lebih dominan Mas dibandingkan sentimen. Kalau kemarin kita lihat ada demonstrasi jangka pendek ya Mas. Tapi bukan berarti pasar mengabaikan aksi demo 27 Agustus ini ya. Namun sejauh ini belum terlihat indikasi bahwa perkembangan tersebut akan secara signifikan mengganggu stabilitas ekonomi, aktivitas bisnis maupun arah kebijakan dari pemerintah Mas. Jadi sentimen pasar juga didukung oleh perhatian investor terhadap pidato Presiden dan arah RAPBN 2027 yang kembali menegaskan Mas bahwa fokus pemerintah masih pada pertumbuhan ekonomi, hilirisasi, ketahanan pangan, dan energi, infrastruktur, kesehatan, dan juga perumahan. Di sisi lain, dari sisi pasar modal juga sebagian resiko terkait MSCI juga dilihat sudah lebih banyak diantisipasi oleh investor Mas. Kalau kita lihat di awal pekan kemarin itu sempat turun ya di 1,48 kalau nggak salah itu terdalam selama 2 minggu ini. Tapi kemarin berhasil rebound juga karena memang faktor MSCI ini banyak pengaruhnya Mas. Jadi penguatan IHSG saat ini memang lebih mencerminkan kombinasi antara membaiknya sentimen makro, berkurangnya sejumlah ketidakpastian domestik, serta optimisme terhadap keberlanjutan agenda pertumbuhan ekonomi Mas. Kurang lebih itu Mas. Baik. Nah ini hal yang menarik nih ketika sudah disinggung oleh Mas Reza tadi bahwa walaupun ada demo begitu yang mungkin karena dampaknya masih perlu ditunggu lebih jauh terhadap perekonomian Indonesia dan juga terkait tekanan dari MSCI dan FTSE yang menurut Mas Reza sudah cukup diantisipasi oleh pasar. Dengan demikian apakah kemudian pasar kita sudah relatif bisa disimpulkan sudah cukup kondusif, tidak ada tekanan atau ada hal-hal lain yang masih perlu dijadikan catatan gitu? Ya sebetulnya kalau kita lihat sih kita melihat bahwa dengan kemampuan indeks bertahan di kisaran 6.500 ini menunjukkan adanya perubahan cara pandang investor Mas terhadap berbagai risiko terutama tadi MSCI dan FTSE Mas. Jadi dengan kemarin MSCI menyampaikan bahwa mereka menerima hasil reformasi kita
dan dengan rebalancing yang dilakukan itu mereka sudah price in sehingga mereka sudah bisa melihat mana yang mau naik, mana yang mau turun sehingga melihat bahwa MSCI ini sudah menerima Mas. Jadi itu membuat kredibilitas pasar Indonesia di mata investor global meningkat. Jadi sekarang yang kita mau lihat adalah tinggal implementasi dari hasil review MSCI yang berlaku mulai 1 September besok Mas. Dan juga evaluasi berikutnya yang di November. Jadi kalau kita melihat bahwa MSCI sudah menerima, kita sudah boleh sedikit berlapang dada, tapi tetap harus sambil menunggu semoga hingga November dan sampai tahun-tahun ke depan tidak ada satu perubahan signifikan yang tidak ada sesuatu yang buruk yang terjadi Mas. Kurang lebih itu Mas. Baik. Jadi kondisi di domestik relatif kondusif dan cukup diapresiasi oleh MSCI dan tinggal kita kemudian melihat mulai diberlakukannya rebalancing di awal September begitu ya Mas? Iya. Ya. Nah, kita sedikit bergeser nih ke ranah global dengan kondisi di Amerika Serikat juga relatif sedang tidak baik-baik saja begitu dengan data tenaga kerja yang juga di luar ekspektasi dan kemudian inflasi juga oleh sebagian pihak dikhawatirkan ada peluang untuk kembali naik. Nah ini seberapa besar sih pengaruhnya terhadap pasar domestik kita dan bagaimana kita menyikapinya? Oke, pertama ya penurunan kepercayaan konsumen Amerika menjadi sinyal penting bagi investor global karena memperlihatkan meningkatnya kehati-hatian rumah tangga terhadap prospek ekonomi Mas. Jadi di tengah perhatian terhadap pasar tenaga kerja dan inflasi itu terjadi. Nah, dampaknya terhadap pasar itu tidak bersifat satu arah Mas. Jadi pelemahan consumer confidence memang betul dapat meningkatkan kekhawatiran terhadap perlambatan ekonomi Amerika dan menekan sentimen pasar global. Namun di sisi lain, jika perlambatan tadi itu diikuti dengan meredanya juga tekanan inflasi, sehingga pasar dapat melihat peluang nih Mas, bahwa The Fed kemungkinan dapat melonggarkan kebijakan moneternya. Kalau itu terjadi, kita akan melihat perkembangan inflasi dan tenaga kerjanya itu berbeda. Jadi bagi Indonesia implikasi utamanya akan melihat melalui suku bunga Amerikanya Mas. Apakah dia akan jadi menurunkan? Terus kalau dengan begitu arus modalnya juga kita bisa melihat apakah naik atau turun. Dan terakhir adalah nilai tukar Mas. Jika ekspektasi penurunan suku bunga The Fed semakin kuat, maka aset emerging market seperti Indonesia berpotensi kembali menarik Mas bagi investor global. Itu yang kita tunggu. Dengan demikian perkembangan data inflasi, tenaga kerja dan konsumsi Amerika menjadi faktor penting untuk bisa kita lihat terus kira-kira mereka berkembangnya akan seperti apa dikaitkan dengan penurunan suku bunga The Fed Mas. Baik. Nah, kalau kita juga kaitkan dengan tren harga minyak dunia nih yang justru melandai dengan kita lihat sebagian pelaku pasar justru tertarik untuk mencermati perbincangan lanjutan dari Iran dan Oman yang ini dianggap sebagai solusi yang paling strategis untuk kondisi di Selat Hormuz ketimbang kemudian ikut dilibatkannya AS dalam di kawasan strategis tersebut. Nah ini menurut Mas Reza seperti apa? Ya, sebetulnya perkembangan kerjasama Iran dan Oman itu pasti akan menjadi sentimen positif apabila mampu memberikan kepastian yang lebih besar terhadap keamanan dan kelancaran distribusi Mas yang melalui Selat Hormuz. Karena kita juga melihat bahwa ini adu gengsi antara Amerika dengan Iran ini nggak selesai-selesai nih. Nah, jadi kalau kita lihat sebetulnya jalur Hormuz seperti kita ketahui adalah jalur penting bagi perdagangan energi global. Bagi Indonesia stabilitas jalur tersebut penting karena harga energi memiliki dampak terhadap inflasi, nilai tukar dan biaya produksi. Tapi kita juga harus lihat bahwa memang harga minyak masih volatile, jadi resiko gangguan produksi masih membayangi. Namun dengan tadinya ada Oman dan Iran itu, kalau mereka jadi harusnya akan menjadi sentimen positif. Karena kita juga untuk Indonesia kita bisa lihat bahwa volatilitas minyak ke atas pasti akan menekan APBN. Tapi jangan salah, tapi itu menguntungkan emiten migas Mas. Kalau ke bawah sebaliknya, positioning di emiten akan positioning di emiten dengan hedging yang baik atau kontrak jangka panjang lebih aman. Jadi sebetulnya kita bisa mengambil begitu minyak naik atau turun, kita bisa lebih selektif untuk melihat opportunity-nya Mas. Gitu sih kurang lebih. Baik. Nah, dengan kondisi pasar yang demikian bahwa di level domestik kita melihat suasana cukup kondusif, pasar juga situasinya relatif tidak ada tekanan yang signifikan, tapi kemudian dari ranah global masih ada hal-hal yang perlu kita cermati bahwa kondisi perkembangan di Amerika dan Selat Hormuz yang tentunya juga bukan di kuasa kita begitu. Nah, dengan kondisi yang demikian,
investor sebaiknya mengambil sikap seperti apa? Atau mengambil posisi apakah wait and see dulu atau seperti apa, Mas? Oke, dengan kondisi pasar yang kalau saya bilang sekarang ini memasuki fase normalisasi ya Mas. Jadi strategi investor itu sebaiknya bergeser dari sekedar merespon volatilitas menjadi lebih selektif dalam menangkap peluang seperti tadi yang saya sampaikan Mas. Misalnya kita bicara minyak, kita harus melihat begitu naik mau selektif yang mana, begitu turun mau selektif yang mana. Karena sejumlah faktor yang sebelumnya menekan pasar itu sudah mulai terkendali Mas. Jadi investor tuh nggak perlu deh terlalu defensif karena sejumlah risiko besar sudah terantisipasi Mas. Jadi lebih baik kalau dari yang lalu-lalu kita bilang mulai masuk dan minggu lalu mungkin saya bilang mulai melihat beberapa sektor ini harusnya lebih selektif lagi karena sudah semakin jelas Mas kira-kira mana yang bisa punya opportunity naik, mana yang masih belum Mas. Harusnya sih lebih selektif Mas, gitu Mas. Baik, jadi kalau ibaratnya teropongnya ini sudah mulai jelas Mas ya bahwa bagaimana tempat mana-mana saja yang cukup potensial dan itu seharusnya juga membuat pasar tidak lagi khawatir untuk masuk ke masuk gitu Mas. Ya, baik. Semoga analisis yang disampaikan Mas Reza bisa menjadi masukan lebih atau mungkin informasi yang semakin menguatkan strategi investor sekalian untuk membuka perdagangan pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih Mas atas segala informasinya, analisisnya. Sayang karena waktu yang terbatas, kita cukupkan dulu di sini dan sampai jumpa di lain waktu. Selamat pagi Mas Reza. Pagi Mas Tovan. Ya, baik Sobat Investor, demikian tadi perbincangan kita dengan Senior Vice President sekaligus Head of Retail Marketing and Product Development Division dari PT Henan Putirai Asset Management, yaitu Mas Reza Fahmi Riawan. Semoga yang beliau sampaikan, segala analisanya, segala rekomendasinya, dan mungkin POV yang beliau bagikan dapat menjadi informasi lebih ataupun mungkin insight tambahan bagi Sobat Investor sekalian dalam membuka perdagangan pada akhir pekan ini. Terkait dengan itu, kami selalu sampaikan bahwa setiap keputusan berinvestasi, baik itu beli maupun jual saham, itu sepenuhnya berada di tangan Anda, Sobat Investor sekalian. Maka yang bisa kami sampaikan adalah bijaklah dalam berinvestasi. Demikian dari kami, saya Taufan Sukma, sampai jumpa.